tiga tertolak, satu saja yang dilakukan oleh seorang hamba, maka itu adalah amal yang mendapatkan keridhaan Allah. Maka itulah yang bisa mengantarkan seseorang untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menjadikan amal-amal kita menjadi amal yang diterima, tetapi mungkin itu adalah perkara yang sangat sulit sekali untuk dicapai. Oleh karena itulah dalam doa-doa yang kita panjatkan, kita juga tidak lupa untuk memohon kepada Allah agar amal-amal yang kita lakukan adalah amal yang diterima. Misalnya adalah bagaimana Ibrahim dan juga Ismail ketika selesai membangun atau juga membina Ka'bah. Maka pada saat itu Ibrahim dan juga Nabi Ismail alaihi salam juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wahai Rabb kami, terimalah amal ibadah kami, sesungguhnya Engkau adalah Rabbul alamin, Tuhan sekalian alam. Dan kita juga tentunya berharap amal-amal yang kita kerjakan adalah amal yang bisa mengantarkan kita untuk bisa meraih surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita juga berdoa setelah sholat atau mungkin juga di penghujung daripada sholat. Silahkan Pak, setelah kita selesai daripada tasyahud, kemudian membaca salawat, kemudian kita memohon perlindungan kepada Allah dari 4 hal. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min syarri fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Jikalau memungkinkan bagi kita untuk terus berdoa, kalaupun misalnya kita berjamaah tentu haruslah mengikuti imam. Kalau sempat bagi kita untuk meneruskan doa, maka doa yang kita panjatkan adalah salah satunya Rabbana taqabbal minna. Wahai Rabb kami, terimalah amal-amal ibadah kami. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in serta pengikut beliau yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah-sunnah makbulahnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita sudah memasuki tahun 2024. Itu artinya memang kalau kita hitung umur, sebenarnya umur kita yang berkurang, bukan umur kita yang bertambah dengan bertambahnya tahun. Tetapi banyak orang yang bersuka ria ketika malam tahun baru. Tapi syukur juga tahun baru kali ini hujan, baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah akhirnya banyak orang yang gagal untuk merayakan tahun barunya, dan itu juga lebih banyak mudaratnya dibandingkan manfaatnya, dan juga tidak ada satupun ajaran-ajaran Islam yang mengajarkan tentang perayaan tersebut. Tetapi kalau dari segi penanggalan atau juga penggunaan kalender, itu adalah sesuatu yang mubah hukumnya. Jadi entah kita menggunakan penanggalan Masehi, entah kita menggunakan penanggalan yang namanya Hijriyah, maka dua-duanya itu diperbolehkan. Jadi dua-duanya itu adalah hukumnya mubah. Karena apa? Karena hukum asal daripada segala sesuatunya adalah boleh. Nah, jikalau itu adalah hanya sekedar untuk bisa menjadi sarana atau juga alat bagi kita untuk bisa mengetahui kapan misalnya mengadakan acara selamatan, kawinan dan segala macamnya, maka penggunaan kalender-kalender tersebut adalah hanya sekedar untuk memudahkan. Jadi kalau bisa kita tidak hanya tahu tentang hari apa, tanggal berapa hari ini dari sisi Masehinya, tetapi juga kita tidak melupakan yang namanya kalender yang menjadi kebanggaan kita umat Islam, yaitu adalah kalender Hijriyah. Tapi dua-duanya silahkan kita pergunakan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi kalender atau juga penanggalan adalah sebagai sarana bagi kita untuk bisa melakukan yang namanya perhitungan, rencana dan segala macamnya. Bahkan di dalam ayat Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah,
Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaklah tiap-tiap orang memperhatikan apa yang akan diperbuatnya untuk hari esok. Yang dimaksudkan hari esok di sini memang menurut para mufassir adalah hari akhirat, tetapi juga bisa dikaitkan dengan kondisi apa yang kita akan rencanakan untuk besok hari, untuk bulan depan, untuk tahun depan. Nah, inilah yang tentunya menjadi muhasabah atau juga introspeksi bagi kita semua. Apalagi untuk mempersiapkan yang namanya hari akhirat sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat ini. Wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Jadi ghadan itu artinya adalah besok. Besok yang dimaksudkan di sini adalah maksudnya hari akhirat. Karena sesungguhnya tidak ada jiwa yang selamanya kekal abadi hidup di dunia. Kullu nafsin dha'iqatul maut, kata Allah. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Surah Ali Imran ayat 185. Jangankan kita seorang manusia biasa, Pak. Seorang nabi dan seorang rasul saja, maka tidak ada yang namanya manusia yang abadi, Pak. Tidak ada manusia yang kekal di dunia, sekalipun umat-umat terdahulu itu memang panjang-panjang umurnya, Pak. Ada yang sampai 950 tahun, misalnya adalah Nabi Nuh alaihi salam, itu umurnya 950 tahun, Pak. Kemudian juga umat-umat terdahulu, bahkan suatu ketika diceritakan di zaman Nabi Nuh ada seorang ibu yang menangisi anaknya meninggal dunia di umur 60 tahun. Nah, jadi pada saat di masa lalu umur 60 tahun itu begitu muda belia. Jadi pada saat ibu tadi menangisi anaknya yang dia meninggal dunia di usia belia 60 tahun, kemudian kata Nabi Nuh apa? Wahai ibu, tidak perlu engkau bersedih, karena nanti akhir zaman akan datang akhir zaman di mana di masa itu umur 60 tahun yang seperti anakmu ini di masa itu adalah dianggap sudah tua, sangat tua sekali bahasanya. Nah, ternyata zaman itu sudah datang saat ini, Pak. Kita umur 50 sudah bercucuan, Pak. Sudah dianggap tua, apalagi kalau sudah mencapai umur 80. Nah, ini adalah kondisi yang ternyata apa yang diprediksikan oleh Nabi Nuh di masa lalu telah hadir saat ini. Kita umur 60 itu sudah di masa senja juga. Tidak ada orang mengatakan muda belia. Nah, di masa Nabi Nuh umur 60 tahun itu adalah ternyata masih kondisi dalam keadaan muda belia. Oleh karena itulah, alasan apa? Jikalau yang namanya kematian itu pasti merenggut akan seseorang. Maka itu Nabi mengatakan dalam sabda beliau, umur umatku itu antara sitin wa sab'in, antara 60 atau juga 70. Ada mungkin yang lebih daripada itu, atau ada juga yang mungkin kurang daripada itu. Nah, oleh karena itu atas alasan apa? Yang namanya manusia itu malas untuk melakukan amal. Dia menunda-nunda untuk beramal. Apakah umurnya masih panjang? Belum tentu. Bisa jadi sekeluar daripada tempat ini lalu diumumkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal si Fulan binti Fulan misalnya, umur hanya belasan tahun. Jadi belum tentu juga yang tua meninggal dunia, atau sebaliknya yang muda lebih dulu. Nah, jadi tidak kita anggap bahwa umur tua itu menjadi alasan bahwasanya Osidin tua, nyatanya sudah parah. Belum tentu, Pak. Bisa jadi orang yang masa umurnya masih muda belia, bisa jadi ketentuan akan umurnya itu sudah mendekati masa-masanya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, oleh karena itu tidak ada alasan bagi kita untuk menunda-nunda dalam beramal. Dalam sebuah asar diceritakan pada saat itu Nabi Sulaiman alaihi salam. Nah, ini menegaskan bahwa yang namanya malaikat maut itu tidak pernah lepas atau salah alamat, Pak, di dalam mencabut nyawa seseorang. Jikalau Allah sudah menakdirkan umur seseorang itu sudah sampai atau juga habis,
ketika dia sudah menikmati yang namanya rizki terakhirnya, maka pada saat itulah malaikat maut akan menjemputnya, Pak. Jadi tidak akan meninggal seseorang sebelum dia merasakan nikmat terakhir yang sudah Allah Subhanahu wa taala tentukan, sekalipun itu hanya setetes air, Pak. Jadi kalau misalnya dia belum merasakan nikmat tersebut dan itu ada dalam catatan Allah Subhanahu wa taala, dia harus menikmati nikmat setetes air itu, maka dia tidak meninggal dunia. Tapi ketika nikmat itu sudah habis, masa itu sudah tiba, maka tidak ada yang dapat menundanya kembali. Suatu ketika diceritakan dalam sebuah atharus sahabah, Nabi Sulaiman alaihi salam pada saat itu sedang berbincang-bincang dengan perdana menterinya. Jadi sedang asik berbincang-bincang, tiba-tiba datanglah malaikat maut, Pak. Jadi malaikat maut. Jadi yang namanya malaikat itu datang menemui para nabi, itu bisa dalam bentuk asli, bisa juga dalam bentuk dalam bentuk menyerupai manusia. Misalnya ketika Nabi sedang berkumpul-kumpul dengan para sahabat, tiba-tiba datang malaikat Jibril dalam menyerupai bentuk manusia. Dia berpakaian putih, kemudian rambutnya hitam, tidak kusut, tidak nampak perjalanan jauh daripadanya, kata Umar bin Khattab dalam meriwayatkan hadis tersebut. Tapi di antara kami para sahabat, tidak ada seorang pun yang mengenal akan orang ini dari mana. Kami tidak ada satupun yang kenal. Kalau orang ini orang dekat, pasti kami mengenalnya. Kalau orang ini dari jauh, kok tidak nampak bekas-bekas perjalanan jauh. Kalau orang bekas perjalanan jauh, apalagi di padang pasir kan, Pak, tentu pakaiannya penuh dengan debu, rambutnya aut-autan. Tapi ternyata orang ini rapi sekali, tidak nampak daripadanya perjalanan jauh. Tapi anehnya kami tidak mengenal siapa orang ini, kata Umar bin Khattab. Tiba-tiba orang ini langsung duduk di dekat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia menyampukkan lututnya di depan lutut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia bertanya, mahwal iman, mahwal Islam, mahwal ihsan. Apa itu iman, wahai Rasul? Apa itu Islam, wahai Rasul? Yang ketiga adalah mahwal ihsan. Kemudian Nabi menjawab semuanya. Sampai dia bertanya, mata sa'ah, kapan terjadi kiamat? Maka Nabi pun menjawab, yang bertanya dan yang ditanya sama-sama tidak mengetahui. Jadi yang namanya kiamat, Nabi pun tidak bisa memprediksi kapan terjadinya kiamat, Pak. Karena itu adalah hanya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang mampu memprediksi terjadinya kiamat, itu pasti dusta, Pak. Pasti bohong. Bahari Mama Loren. Nah, tanggal 12 bulan 12 2012 jar Mama Loren terjadi kiamat. Sekalinya Mama Loren yang berdahulu meninggal. Lain kiamatnya yang terjadi duluan, tapi Mama Loren yang meninggal duluan. Nah, tidak ada yang dapat memprediksi pada saat itu. Jadi dia bertanya, pada saat dia bertanya mahwal iman, kemudian Nabi menjawab, sadaqta ya Muhammad, engkau benar wahai Muhammad. Dia bertanya dan dia yang membenarkan sendiri, kata para sahabat, yaitu kata Umar. Kami tambah bingung, orang ini bertanya kok dia yang membenarkan. Nah, kemudian orang ini pulang, berangkat dari majelis Nabi, kemudian Nabi bertanya, tahukah kalian siapakah orang tadi yang barusan datang kepada kita? Kemudian pada saat itu Umar pun menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui, kata Umar. Lalu Rasul menjawab, dia adalah Jibril yang barusan datang kepada kalian untuk memberitahukan agama kalian. Jadi kadang-kadang malaikat itu bisa datang menyerupai manusia, Pak, tapi jangan semua orang, oh ini malaikat kah atau apa, jangan juga kita seperti itu. Kemudian yang kedua, bisa jadi malaikat itu mendatangi para nabi dan rasulnya itu dalam rupa yang aslinya, Pak. Misalnya ketika Nabi di Gua Hira, malaikat Jibril menyampaikan wahyu pertama kepada baginda Rasul, itu adalah dalam bentuk aslinya. Dalam bentuk aslinya pada saat itu. Sampai-sampai Nabi pun ketakutan menemui makhluk yang demikian. Kan bahari Gua Hira beda dengan sekarang malah. Kalau sekarang di dekat Gua Hira sudah banyak bangunan-bangunan. Kalau bahari sepi, sunyi, dan hanya
sebatang kara Nabi berada di Gua Hira pada saat itu. Sehingga datang sosok makhluk yang tidak pernah Nabi lihat pada saat itu. Nabi pada saat itu juga ketakutan. Iqra ya Muhammad, baca wahai Muhammad, kata malaikat Jibril pada saat mendatangi Nabi SAW. Nah, jadi pada saat itu malaikat Israel, yaitu malaikat pencabut nyawa, datang ke hadapan Nabi Sulaiman. Apa kabar nih? Malaikat Israel datang. Kemudian ternyata pada saat itu malaikat Israel ini menatap Perdana Menteri daripada Nabi Sulaiman ini dengan tajam sekali, Pak. Tatapannya, dia tidak ngomong apa-apa, tatapannya tajam sekali kepada pembantu atau Perdana Menteri Nabi Sulaiman. Setelah dia menatap dengan tajam, kemudian dia pun pamit untuk pulang, Pak. Malaikat pamit untuk pulang. Kemudian pada saat itu Perdana Menteri tadi bertanya, wahai Nabi Sulaiman, siapakah tamu Anda yang barusan datang tadi? Lalu Nabi Sulaiman berkata, dia adalah malaikat maut. Wah, takjub, Pak. Didatangi malaikat maut kayak apa kada keder pada saat itu. Langsung takut Perdana Menteri tadi. Kemudian apa kabar dia datang ke sini tadi, wahai Nabi Sulaiman? Aku juga tidak tahu, kata Nabi Sulaiman, apa kabarnya. Apa yang dia lakukan, aku juga tidak mengetahui. Nantilah kalau misalnya dia datang lagi, aku akan menanyakan kepadanya. Kemudian saking takutnya Perdana Menteri tadi, Pak, langsung minta kepada Nabi Sulaiman, wahai Nabi Sulaiman, berangkatkan aku saat ini juga menggunakan pasukanmu. Nabi Sulaiman kan memiliki banyak pasukan, Pak. Jin, kemudian juga angin. Lalu didatangkan oleh Nabi Sulaiman angin kepada Perdana Menteri tadi. Kemana? Lalu diantarkan ke India, Pak. Dia minta antarkan ke India. Saat ini juga minta antarkan. Wahai Nabi Sulaiman, saking takutnya orang tadi, Perdana Menteri tadi, kepada malaikat maut. Kemudian dia langsung minta antarkan kepada Nabi Sulaiman agar segera diantarkan oleh angin. Lalu Nabi Sulaiman memanggil angin. Kemudian setelah itu diantarkanlah Perdana Menteri tadi menuju India. Nah, setelah berjalan, tiba-tiba beberapa hari kemudian malaikat maut datang kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Pada saat Nabi Sulaiman itu didatangi malaikat maut, nah kata Nabi Sulaiman, ini kesempatan nih untuk bertanya, apa kabar? Kemarin datang ke sini tanpa ada berita, lalu apa yang ingin dilakukan? Kemudian malaikat maut pun berkata, wahai Nabi Sulaiman, beberapa hari yang lalu aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencabut nyawa Perdana Menterimu. Tetapi takdirnya dia harus meninggal dunia di India. Seharusnya dia meninggal di dunia di India pada saat itu. Tapi kenapa aku kaget? Dia masih berada di sisimu. Dia masih berada di sampingmu pada hari itu. Padahal aku diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawanya di India, Pak. Maka kata Nabi Sulaiman, Allahu Akbar. Ternyata apa yang Allah rencanakan, apa yang Allah takdirkan itu tidak bakalan meleset. Ternyata pada saat dia telah didatangi olehmu beberapa hari yang lalu, dia langsung minta antarkan ke India. Pada saat itulah dia akhirnya meninggal dunia, Pak. Nah itu. Jadi dari cerita ini tidak bakalan rencana Allah atau takdir Allah itu meleset dari diri seseorang. Jikalau Allah menakdirkan seseorang meninggal di dunia di suatu tempat, maka kita tidak bisa untuk memindahkannya, Pak. Jadi kalau memang orang itu ditakdirkan meninggal dunia di suatu tempat atau mungkin di waktu kapan, maka kita tidak bisa la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kita tidak bisa mengakhirkan walaupun sesaat, dan kita juga tidak bisa memajukan walaupun juga sesaat. Jadi pada saat Perdana Menteri itu sebenarnya ditakdirkan meninggal dunia hari itu juga di India letaknya, maka rencana atau takdir Allah itu tidak bakalan melesat. Justru dia menemui takdirnya ketika dia ingin diberangkatkan menuju India. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi yang namanya kematian itu adalah sesuatu yang tidak bakalan melesat dari diri seseorang, tapi kita tentunya berharap, bercita-cita meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, Pak. Sebagaimana mungkin tadi di WhatsApp grup banyak jamaah yang menceritakan ada orang meninggal dunia dalam keadaan sujud. Nah, sujud misalnya itu adalah meninggal dunia dalam keadaan yang luar biasa baiknya, Pak.
Kita juga berharap meninggal dunia dalam keadaan ibadah. Karena kata Nabi apa? Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung kepada akhirnya. Jadi amal itu tergantung kepada akhirnya. Ada orang yang akhirnya su'ul khotimah. Na'udzubillahi min dzalik. Ada juga orang yang akhirnya itu adalah husnul khotimah. Maka itu kita berdoa, Allahumma khtim lana bi husnil khotimah wala takhtim alaina bisu'il khotimah. Ya Allah, akhirkan hidupku dengan akhir yang baik, Pak. Maka itu doa ini jangan dilepas. Kita minta kepada Allah agar kita diakhirkan hidup kita dengan akhir yang baik. Dan janganlah kita diakhirkan dengan akhir yang tidak baik. Tapi tidak langsung simsalabim, Pak. Orang bisa mendapatkan yang namanya husnul khotimah. Itu tidak simsalabim, langsung jadi tidak. Tetapi tentunya harus dibangun dengan amal-amal sebelumnya. Ada orang yang meninggal dunia mudah sekali. Dia mendapatkan husnul khatimah. Tapi ada pula orang yang meninggal dunia dalam keadaan overdosis. Na'udzubillahi min dzalik. Ada orang yang meninggal dunia ketika dia menenggak minum minuman keras. Ada orang yang meninggal dunia dalam keadaan misalnya melakukan perbuatan zina di hotel. Allah cabut nyawanya. Maka pada saat itu dia meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah. Bahkan ada juga orang yang meninggal dunia, kata Mujahid bin Jabir menceritakan, pada saat kesehariannya cuma main catur saja, Pak. Dia melupakan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun orang sekelilingnya sudah menuntunkan, karena kata Nabi apa? Laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajari, tuntun orang yang akan meninggal dunia, bukan orang yang sudah meninggal dunia, Pak. Kalau orang sudah meninggal dunia, buat apa lagi kita talkinkan? Jadi talkin itu justru kita lakukan adalah pada saat detik-detik terakhir. Pada saat orang itu akan menghadapi sakaratul mautnya. Jadi pada saat orang itu sudah menghadapi sakaratul mautnya, maka diperintahkan oleh Rasul untuk mentalkinnya. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan, ajari, kata Nabi, orang yang akan meninggal dunia itu dengan kalimat la ilaha illallah. Karena apa? Karena ganjarannya man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang dia di akhir hayatnya itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka jaminannya adalah surga, Pak. Dakhalal jannah. Cuma tidak semudah membalikan telapak tangan. Saat ini mungkin dengan mudah kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dengan mudah sekali kita melantunkannya, tetapi belum tentu, Pak. Bahkan ada penelitian yang mungkin sering juga ulun sampaikan, ada seorang petugas atau pegawai di salah satu rumah sakit Islam Jakarta. Berdasarkan beliau ini bertugas, pertama adalah membimbing orang ketika dalam keadaan sakit, diberikan doa-doa, tuntunan bagaimana sholat misalnya dalam keadaan sakit. Nah begitu juga ketika ada pasien yang mendekati sakaratul mautnya, maka beliau akan dipanggil, Ustadz tolong nih datang ke rumah sakit, karena ada pasien yang sepertinya sudah tidak bisa tertolong lagi. Nah biasanya ada SOP-nya di rumah sakit Islam itu, baik rumah sakit Islam Jakarta atau juga Jogja atau juga Banjarmasin mungkin, SOP-nya adalah pada saat orang itu akan menghadapi sakaratul mautnya, maka akan dituntun dengan kalimat la ilaha illallah, Pak. Ternyata kata Ustadz tadi, dari 1000 orang yang telah beliau tuntun selama ini, Pak, ternyata hanya sekitar 7% saja yang mampu untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya, Pak. 7% berarti dari 1070 orang aja, Pak. Dari 1000 bayangkan, Pak. Ternyata hanya 70 orang saja yang mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya. Bahkan ketika orang-orang sudah menuntunkan, kata Mujahid bin Jabir, orang tadi sudah dituntunkan dengan kalimat la ilaha illallah, tetapi ternyata yang keluar dari mulutnya apa, Pak? Skakmat. Nah, skakmat itu orang yang biasa main catur, Pak. Anak tamat itu, nah, sekak ya. Nah, terpaksa dipindahkan. Anunya kan apa? Rajanya kapan? Sudah skakmat. Ternyata yang terngiang-ngiang di akhir hayatnya hanya kalimat itu, Pak. Nah inilah yang kadangkala
sulit untuk bisa diprediksi. Oleh karena itulah kita berharap kepada Allah dalam meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, akhir yang baik. Akhir yang baik itu adalah dalam keadaan beramal, Pak. Jadi dalam keadaan beramal, dalam melakukan amal-amal soleh. Jangan sebaliknya pada saat seseorang melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kembali kepada pembahasan awal kita tadi bahwa yang namanya kematian itu adalah sesuatu yang mutlak terjadi pada diri setiap kita manusia. Bahkan sekalipun juga adalah nabi atau juga rasul, mereka juga pasti akan menemui yang namanya kematian. Misalnya dikisahkan dalam sebuah hadis Nabi SAW dari Abu Hurairah, ursila malakul maut ila Musa alaihissalam. Jadi suatu ketika malaikat maut pernah diutus oleh Allah untuk menemui Nabi Musa alaihissalam. Falamma ja'ahu, pada saat Nabi Musa ini ditemui oleh malaikat maut Israel, saqahu, pada saat itu ternyata langsung ditempeleng oleh Nabi Musa, malaikat maut. Coba bayangkan, saking kerasnya Nabi Musa menempeleng, fafaqa'a ainahu, langsung copot mata daripada malaikat maut ditempeleng oleh Nabi Musa alaihissalam. Jadi Nabi Musa ini memang keras juga orangnya, Pak. Jadi sekali menampar orang, itu ada dari Bani Israel pada saat itu sedang berkelahi. Kemudian ditampar oleh Nabi Musa, langsung meninggal dunia orang tadi, Pak. Langsung meninggal dunia, saking kencangnya Nabi Musa ini menampar. Sampai-sampai copot mata daripada malaikat Israel pada saat itu. Faraja ila rabbih. Kemudian akhirnya malaikat maut pun kembali kepada Rabb, kepada Tuhan. Faqala, kemudian malaikat maut mengadukan, arsatan ila abdin la yuridul maut, wahai Rabb, engkau telah mengutusku kepada seorang hamba yang dia tidak menginginkan akan kematian. Jadi para nabi itu diberikan pilihan, Pak. Kalau kita tidak. Tapi alhamdulillah kan ada juga hadis Nabi, man arada ayyabsuta rizqahu wa yunsala umrahu falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan diluaskan rizkinya, maka sambung tali silaturahim. Walaupun menurut para ulama ini ada yang bermakna kinayah. Kinayah itu artinya kiasan, dipanjangkan umurnya hanya kiasan saja. Ada juga bermakna hakiki. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Fathul Bari. Jadi bisa dipanjangkan bujuran, baik. Bisa juga hanya sekedar kiasan. Dia tidak dipanjangkan tetapi amalnya itu yang panjang, Pak. Nah, kita kan ya inginnya kedua-duanya, amal panjang, umur juga panjang. Nah, pada saat itu kalau para nabi itu diberikan pilihan, Pak. Nah, kalau beda dengan kita manusia, kalau para nabi diberikan pilihan apakah ingin dipanjangkan umur atau ditetapkan, itu adalah hak yang Allah berikan kepada para nabi-nabinya atau para rasulnya. Pada saat itu malaikat maut pun mengadu, hamba ini tidak menginginkan akan kematian. La yuridul maut ya Allah. Qala, lalu Allah pun berkata, faraddallahu ilaihi ainahu. Kemudian Allah langsung mengembalikan mata daripada malaikat maut sebagaimana sedia kalanya. Wa qala, kemudian Allah berfirman, irji' ilaihi, wahai malaikat maut, kembalilah kepada Nabi Musa. Kemudian fakul, katakan lahu kepadanya, yadahu alal matni thaurin, letakkan tangannya di punggung sapi. Jadi letakkan tangannya di punggung sapi. Berapa banyak bulu yang dia sentuh dengan tangannya tadi, di telapak tangannya. Watat yaduhu bikulli sya'ratin sana. Maka setiap bulu yang dia sentuh, itu aku akan panjangkan umurnya 1 tahun sana. Jadi kalau misalnya bulu yang dipegang itu 100, berarti 100 tahun, baik. Kalau bulu yang dipegang itu 700, berarti 700 tahun akan dipanjangkan umur daripada Nabi Musa alaihissalam. Qala, kemudian Nabi Musa berkata, ay Rabb, kalau begitu, apalagi kalau setelah dipanjangkan, Bang? Apa setelah itu? Kemudian summama, apalagi wahai Allah? Qala, kemudian Allah pun berfirman, summal maut, engkau akan mati juga setelah engkau dipanjangkan umur, bukan dalam artian bertahan selamanya, baqa, tidak. Setelah dipanjangkan umurmu,
dan itu sampai di detik yang ditentukan, maka engkau akan meninggal dunia. Maka kata Nabi Musa, kalau begitu matikan aku sekarang juga. Jadi bahasanya sama aja sudah, ya mati juga sekarang nggak akan datang, ya sama-sama meninggal dunia juga. Begitu juga kita umur ini sebenarnya hanya ukuran aja, baik. Ada orang yang umur sampai 70, 80 dan seterusnya. Ada orang yang mungkin ukuran umurnya hanya sampai 20, 30 meninggal dunia. Itu hanya sekedar ukuran saja, Pak. Sekedar ukuran. Yang membedakan itu adalah ternyata amal. Yang membedakan itu bukan ukuran umur, Pak. Sekalipun umur orang itu panjang, tetapi ternyata amalnya tidak sebanyak umurnya, maka hal itu tentunya percuma. Jadi yang namanya umur itu hanya sekedar ukuran, bukan menandakan apakah dia berhasil ataukah tidak. Ada orang yang mungkin pian ingat suatu ketika salah seorang sahabat Nabi yang meninggal dunia dikala umurnya masih belasan tahun, Pak. 27 atau 37. Yang pada saat dia meninggal dunia, kata Nabi apa? Sampai arasy Allah Subhanahu wa taala bergoncang. Jadi arasy Allah saja bergoncang, itu tandanya orang itu amalnya luar biasa besarnya, Pak. Jadi sampai arasy Allah Subhanahu wa taala bergoncang. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, oleh karena itulah kematian tidak ada yang bisa menunda-nundanya. Aina matakunu yudrikumul maut wala kuntum fi burujim musyayyadah. Di mana saja kamu berada, maka kematian itu akan mendapati kamu juga. Kendati pun kamu berada di suatu tempat benteng yang tinggi lagi kokoh. Tempat misalnya yang kedap suara, kedap udara, kita bersembunyi di sana, maka kematian itu pasti akan menghampiri juga. Bahkan tidak ada orang yang dapat mengetahui dengan pasti. Jangankan kematian, Pak. Usaha kita saja esok, berapa rizki yang kita dapatkan besok saja, itu tidak ada yang dapat mengetahuinya. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada. Tidak ada yang dapat mengetahui, kata Allah, berapa rizki yang dia dapatkan atau usahakan untuk besok hari. Kemudian wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada orang yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan meninggal dunia. Tapi ya kita bersiap-siap juga, misalnya dengan menukar alkah, misalnya nukar alkah itu kan siap-siap juga. Sekalipun kita kadang mesti dikuburkan di gambut, Pak. Jadi misalnya kita sudah siap-siap, nah aku nukar alkah di PAL 22 atau misalnya di gambut dan segala macamnya pematang, itu hanya persiapan kita. Tetapi belum tentu juga kita akan dikebumikan di sana. Dan tidak ada orang yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan meninggal dunia. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pernah juga dikisahkan pada saat itu malaikat Israel ini kan bersahabat dengan Nabi Yakub alaihissalam. Jadi Nabi Yakub dan malaikat maut bersahabat begitu kental. Suatu ketika Nabi Yakub berkata kepada malaikat maut, "Wahai malaikat maut, engkau adalah sahabatku." Nah, sebagai bentuk persahabatan atau juga persaudaraan kita, tolong Bang, nah ketika nanti engkau menjemput ajalku, tolong engkau beritahukan atau juga utus tanda-tanda kematian untukku. Jadi paling kada diberitahukah sebelumnya, beberapa bulan, beberapa tahun, agar aku dapat mengetahui dan bersiap-siap untuk menjemput yang namanya kematian. Kemudian pada saat itu, akhirnya malaikat Israel atau juga malaikat maut pun setuju. Jadi sebagai tanda persahabatan kita, aku akan mengutus untukmu sebelum engkau menemui kematian, bukan hanya satu, tetapi aku akan mendatangkan 3 utusanku. Jadi akan memberitahukan sebelumnya bahwasanya engkau akan menghadapi yang namanya kematian. Kemudian hari berjalan, kemudian tahun berganti. Tiba-tiba malaikat maut atau Israel datang, Pak, menghadap Nabi Yakub alaihissalam. Lalu kata Nabi Yakub, "Wahai malaikat maut, apa kabar engkau datang hari ini? Apakah engkau hari ini datang hanya sekedar untuk bertamu saja?
bertamu, datang biasa, atau engkau ingin mencabut nyawaku? Kemudian kata malaikat maut, pada hari ini aku sudah ditentukan untuk mencabut nyawamu. Kemudian Nabi Yakub ingat, bukankah kita dulu berjanji? Bukankah kita dulu pernah berjanji bahwa sebelum aku akan menemui kematianku, engkau akan mengutus kepadaku beberapa utusan. Kemudian kata malaikat maut, iya, aku sudah mengutus untukmu beberapa utusan. Kenapa kok tidak datang-datang juga utusan itu? Kemudian kata malaikat maut, utusan yang pertama yang sudah aku datangkan kepadamu apa? Yang pertama adalah dulu rambutmu hitam, pekat. Sekarang rambutmu sudah berubah menjadi putih. Rambutmu sudah berubah menjadi putih. Itu adalah utusanku yang pertama, kata malaikat maut. Kemudian dulu tubuhmu kekar, kuat. Sekarang tubuhmu dalam keadaan lemah, letih. Sedikit-sedikit aja Pak muncul penyakitan. Sedikit-sedikit aja misalnya lingkutan, awak, dan segala macamnya. Itu adalah tanda yang kedua, kata malaikat maut. Kemudian yang ketiga, dulu badanmu tegap, kekar. Sekarang badanmu sudah membungkuk. Maka itu sebenarnya adalah utusan yang juga aku utus untuk setiap Bani Adam. Jadi bukan hanya Nabi Yakub saja dalam pelajaran ini mendapatkan yang namanya utusan-utusan tentang kematian, tetapi tentunya semua kita manusia pasti akan mendapati yang namanya hal yang demikian. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, dan yang namanya seseorang sebelum dia akan dimasukkan ke dalam kubur atau juga menghadapi kematian, ada satu peristiwa yang begitu dahsyat, Pak, yang akan dia alami sebelumnya, yang disebut dengan sakaratul maut. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, Nabi pernah bersabda, innal maut sakarat, kata Nabi. Sesungguhnya kematian itu pasti ada kepedihannya, Pak. Jadi setiap orang menghadapi sakaratul maut itu pasti ada kepedihan, Pak. Cuma tingkat kepedihan itu bisa hebat, bisa juga ringan, Pak. Jadi tingkat kepedihan itu masing-masing orang beda-beda. Tapi bukan menjadi penanda bahwa kalau misalnya ada orang yang meninggal dunia begitu berat misalnya, oh lalu kita mengatakan orang ini tidak husnul khotimah, tidak juga, Pak. Jadi itu adalah hanya sekedar tanda-tanda saja bahwa setiap orang itu akan menghadapi yang namanya sakarat atau juga kepedihan. Tetapi itu bukanlah petunjuk. Kalau sakaratnya itu berat, lalu misalnya, oh ini orang yang sengsara di akhirat, tidak. Jadi jangan kita menuduh atau juga mengatasnamakan sakarat yang dihadapi orang itu berat, lalu kita mengatakan bahwasanya orang ini adalah orang yang tidak banyak beramal misalnya. Justru yang namanya Allah ingin menambah kebaikan atau menghapuskan kesalahan-kesalahan, itu bisa jadi adalah dari sakarat yang berat dihadapi oleh seseorang, Pak. Jadi kalau ada orang menghadapi sakarat yang begitu berat, bisa jadi adalah Allah ingin meluruhkan dosa-dosanya, Pak. Allah ingin menghapuskan dosa-dosanya. Akhirnya apa? Dengan beratnya sakarat itu, akhirnya dosa-dosanya itu bisa habis, Pak. Jadi ada orang yang mengalami sakarat yang begitu berat, bisa jadi Allah ingin menambah kebaikannya, atau Allah ingin menghapuskan segala kesalahan-kesalahannya. Tetapi itu bukan petunjuk tadi, sekali lagi bukan petunjuk tentang hina atau juga baiknya seseorang ketika di dunia. Kalau misalnya orang ini berat banget, sakit banget pada saat sakarat, lalu oh orang ini pindahnya hina benar nih, orang ini kada banyak beramal justru banyak maksiat misalnya. Jangan kita mengatakan demikian. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Nabi bersabda sesungguhnya kematian itu pasti ada kepedihan. Kita gimana? Pasti ada kepedihan. Bahkan kata Shaddad bin Aus, kata Barra bin Azib, bahwasanya ketika itu datang seseorang, jadi setelah dia meninggal dunia, kalau seandainya amalnya itu adalah amal yang banyak, maka akan dimunculkan orang atau laki-laki yang berwajah tampan kepadanya, Pak. Berwajah tampan, kemudian juga harum,
baunya. Sebaliknya kalau seandainya orang itu adalah ahli maksiat, maka akan datang seorang laki-laki yang berwajah garang, berwajah ngeri, dan juga memiliki bau yang tidak sedap atau juga bau yang busuk. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kemudian Syaddad bin Aus mengatakan kematian adalah kengerian yang paling dahsyat. Kematian lebih menyakitkan. Jadi sakarat itu lebih menyakitkan daripada goresan gergaji, Pak. Bayangkan saja misalnya tangan kita digergaji, betapa sakitnya. Maka sakarat itu lebih pedih daripada itu, Pak. Bahkan sakarat itu, kata Syaddad bin Aus, adalah lebih pedih daripada sayatan gunting atau juga lading. Bahkan lebih panas daripada air yang mendidih di bejana. Jadi air yang mendidih itu disiramkan ke tubuh kita. Begitu sakitnya, maka lebih sakit lagi yang namanya sakarat yang dihadapi oleh seseorang. Seandainya ada jenazah, ada mayat yang setelah kematiannya, misalnya imbah meninggal, lalu dihidupkan, kemudian disuruh untuk bercerita tentang bagaimanakah menghadapi sakarat, Pak. Jadi mayat tadi misalnya dihidupkan kembali dengan takdir Allah, kemudian setelah itu dia disuruh untuk bercerita bagaimanakah sakarat yang dihadapinya. Maka niscaya, kata Syaddad, tidak ada lagi penghuni dunia ini yang nyaman hidup di dalamnya, dan tidak ada lagi orang yang nyenyak di dalam tidurnya, Pak. Karena terpikirkan betapa beratnya yang namanya menghadapi sakarat. Jadi kada ada lagi nyaman guring, baik. Ada karuan memikirkan yang namanya sakarat yang akan menghampiri seseorang, dan tidak ada lagi orang yang enak hidup di dunia seandainya memikirkan tentang beratnya yang menghadapi yang namanya sakaratul maut tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan di malam hari ini. Mudah-mudahan kita dapat meningkatkan amal-amal saleh kita untuk menuju kehidupan yang lebih kekal, yaitu adalah kehidupan akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.